Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 SMP dengan topik struktur teks laporan percobaan. Anak-anak ibu, kalian mungkin masih ingat pada pembelajaran kita minggu yang lalu kita sudah mengulas tentang pengertian dan fungsi teks laporan percobaan serta menjelaskan isi informasi yang terkandung di dalam teks laporan percobaan tersebut. Nah, kali ini anak-anak ibu, kompetensi dasar yang akan kita ulas adalah kompetensi 32 atau sering kita sebut KD 32, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kemudian kompetensi dasar 42, menyajikan tujuan, bahan ataupun alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Anak-anak ibu, sebuah teks laporan hasil percobaan jelas atau lengkap informasi yang terdapat di dalamnya itu ditentukan oleh struktur penyajian dan penggunaan bahasanya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengidentifikasi model laporan hasil percobaan. Sekarang kita akan ulas lagi struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam laporan percobaan itu. Secara umum anak-anak ibu, struktur teks laporan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan klasifikasi atau pernyataan umum, dan yang kedua disebut dengan uraian. Pada klasifikasi atau struktur umum itu berisi tentang menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu, misalnya hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Sedangkan pada bagian uraian atau sering kita sebut struktur uraian itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal-hal khusus. Nah, ini kamu perhatikan struktur teks laporan percobaan. Yang pertama itu kita sebut dengan judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, bahan dan alat. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Yang kelima, hasil percobaan. Dan yang terakhir, kita sebut kesimpulan. Adapun kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan itu antara lain. Yang pertama, pada umumnya, teks laporan percobaan itu memakai sinonim dan antonim. Secara umum, dalam teks laporan percobaan ada kata yang bersinonim serta kata yang berantonim. Sinonim itu sering kita sebut kata yang memiliki makna yang sama. Sementara antonim kita sebut dengan kata yang memiliki makna yang berbeda atau berlawanan makna. Di dalam teks laporan percobaan, antonim dan sinonim ini biasanya terdapat pada bagian di sejumlah langkah percobaan. Yang kedua, memakai kata bilangan. Kata bilangan dalam teks laporan percobaan ini menunjukkan sejumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Misalnya 1, 2, 3, pertama, kedua, dan
percobaan antara lain. Siapkan, tambahkan, tuangkan, aduklah, hindari, sebaiknya, campurkan, dan lain-lain. Nah, yang keempat, menggunakan kata hubung. Selain memakai kata perintah, teks laporan percobaan memakai kata penghubung. Contohnya, kata penghubung yang ada di dalam teks laporan percobaan adalah dan, saat, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah contoh teks laporan percobaan dengan judul membuat taplak meja. Taplak meja kadang digunakan untuk menghias meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko dengan harga yang lumayan. Namun, apa kalian pernah berpikir untuk membuat taplak meja sendiri? Sebenarnya, kalian bisa saja membuat taplak meja sendiri yang biayanya malah relatif lebih murah. 2. Tujuan. Pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi, akan lebih bernilai serta bermanfaat. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan taplak meja adalah 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting dan kertas, kemudian jangka. Nah, yang keempat adalah langkah-langkah membuatnya. Buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm. Lalu gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Tempelkan pada kain perca, kemudian ciplak polanya dan gunting kain percanya. Ulang hingga 60 bulatan. Jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditarik. Ulang sampai 60 bulatan. Langkah berikutnya, rangkaikan bulatan satu dan bulatan yang lain, lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Sesudah berbentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dan yang lainnya. Kemudian, sesudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapikan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Yang kelima, hasil. Jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja tadi di meja ruang makan maupun bisa juga di meja ruang tamu. Kamu bisa mengembangkannya sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Yang keenam, kesimpulan. Membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit, namun kamu juga harus sabar dan telaten serta ulem dalam proses pengerjaannya. Sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki. Sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu menjadikannya menjadi peluang usaha. Nah, demikian anak-anak contoh penjelasan dari struktur teks laporan beserta contohnya. Nah, sekarang tugasmu anak-anak, coba baca kembali bukumu. Di sana ada terdapat beberapa contoh teks laporan percobaan. Atau kamu membuka kembali video pembelajaran kita minggu yang lalu. Apa yang menjadi tugasmu? Tugasmu adalah menuliskan struktur teks yang terdapat di dalam bacaan yang sudah kamu temukan itu. Ya, menuliskan struktur teksnya. Dan yang kedua, menuliskan ciri-ciri kebahasaannya. Oke? Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya.